Halo, apa kabar Wong Cito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Catherine Ambarini siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 16 November 2021. Sajian utama hari ini antara lain, siswi SMP buang bayi hasil hubungan gelap. Ketua DPRD Oki nilai Pilkades cacat hukum. Dan jangan lewatkan naskah Kutuk tutup gelaran Festival Teater Sumatera 2021. Pemirsa, inilah seputar Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Seorang siswi SMP di Kabupaten Musirawas tega membuang bayi yang baru dilahirkannya. Akibat perbuatannya, siswi berusia 14 tahun bersama kekasihnya diamankan Polres Musirawas. Sesosok bayi perempuan ditemukan tanpa pakaian dengan tali pusar dan ari-ari masih menempel di tubuhnya. Saat ditemukan warga, bayi dalam kondisi tergeletak di bawah pohon kelengkeng. Bayi malang ini pertama kali ditemukan Burhanuddin, warga Dusun Bandung Raya, Desa Sukaraya, Kecamatan STL Ulu Trawas, Kabupaten Musirawas pada Selasa sore sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Penemuan bayi kemudian dilaporkan ke Polres Musirawas. Polisi kemudian melakukan olah TKP hingga diketahui orang tua dari bayi malang ini. Polisi mengamankan SRN 14 tahun, siswi SMP dan kekasihnya YA 16 tahun. Pemuda putus sekolah warga desa setempat. YA mengaku sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dengan SRN dan telah melakukan hubungan intim sebanyak 3 kali. Apa yang kau lakukan untuk masalah mengetahui bayi ini? Kapan kamu tahu ini? Aku habis balik kerja itu kita jam 6 habis maghrib. Jadi hubungan kamu itu sudah berapa? Ada setahun? Ada. Tahun ya? Itu subuh kalau masih ketemu berarti. Apa cara kalau masih ketemu? Iya, kan yang namanya nular itu bayi manusia itu kan agak besar badannya tuh. Ada yang namanya ari-arinya, ada yang namanya tali pusarnya. Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Dedi Rahmat Hidayat menyatakan kedua pasangan kekasih yang masih di bawah umur ini masih diperiksa tim penyidik. Pada saat setelah dilahirkan, bayi tersebut diletakkan di bawah pohon kelengkeng dalam keadaan tidak berpakaian dan tali pusar masih ada. Saat ini kondisi bayi dalam keadaan sehat dan dalam perawatan tim medis di rumah sakit. Sementara itu, kedua pelaku telah diamankan di Polres Musirawas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu, kisruh di balik Pilkades serentak di Kabupaten Oki hingga saat ini belum reda. Sejumlah calon kades menuntut keadilan karena menilai Pilkades yang berlangsung cacat hukum. Pilkades serentak di Kabupaten Oki memang telah usai, namun di balik Pilkades yang berlangsung tersebut justru menuai pro dan kontra. Banyak di antara desa-desa yang mengikuti Pilkades menuntut keadilan dan meminta tahapan Pilkades dihentikan sebelum semua persoalan yang terjadi selesai dan ada titik terang. Aksi protes yang dilontarkan warga dengan menggelar aksi demo maupun mendatangi kantor DPRD Oki sebagai wujud kekecewaan. Bahkan warga sangat menyesalkan tidak ada sikap tegas penyelenggara Pilkades untuk meredam kisruh Pilkades hingga terus berlarut. Ketua DPRD Oki Abdianto pun mengakui jika Pilkades yang berlangsung pada 12 Oktober 2021 lalu terjadi pelanggaran yang dilakukan panitia. Dari bukti yang ada, diyakini panitia tidak memahami aturan yang diberikan, terutama saat penghitungan surat suara. Dengan demikian secara hukum apapun prosesnya ketika bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan aturan, maka proses tersebut dinyatakan cacat hukum atau batal demi hukum. Abdianto menyatakan proses selanjutnya dinyatakan tidak sah. Dalam hal ini mungkin kami berpikir positif, mungkin panitia tidak memahami bahwa ada peraturan bupati yang menyatakan coblosan yang lebih dari 1 secara semestris itu sah menurut peraturan bupati. Tapi pada kenyataan di lapangan di beberapa desa itu dibelangkukan. Bupati Oki diminta untuk meneliti ulang dan menghitung ulang surat suara tidak sah yang dilakukan panitia. Jika tidak, maka DPRD Oki akan mengambil langkah tegas sebelum situasi semakin memanas.
Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Hanya modal gaul, seorang petani di Desa Pelawi, Kecamatan Buai Rawan, Kabupaten Oku Selatan sukses memenangkan pemilihan kepala desa. Meski terpilih, dirinya akan tetap melanjutkan bertani dan mensejahterakan warga yang 90% bertani. Hanya modal bergaul dan pandai mengambil hati warga, seorang petani di Desa Pelawi, Kecamatan Buai Rawan, Oku Selatan, sukses memenangkan Pilkades pada beberapa waktu lalu. Namun di balik kemenangannya menjadi kepala desa, Supriyadi tidak lupa diri dan mengutamakan kepentingan warga. Supriyadi, seorang petani tumpang sari, sukses dalam memenangkan Pilkades melawan incumbent yang jauh dari harapannya. Supriyadi mengakui bila kesehariannya hanya bertani dan hanya bisa bergaul bersama warganya. Saat Pilkades lalu, warga yang memintanya untuk mencalonkan diri menjadi kades ternyata berhasil dan sukses terpilih menjadi kades. Kehidupannya yang selalu tampil sederhana dan tidak menonjolkan sikap ego, membuat warga Desa Pelawi, Kecamatan Buai Rawan, memilihnya menjadi pemimpin di desa untuk 6 tahun ke depan. Supriyadi berharap dengan terpilihnya dia menjadi kades, segala persoalan yang ada di desanya bisa dijalankan bersama warga. Alhamdulillah, dalam pembuka dan penutup akhirnya ketentuan hari ini saya terpilih menjadi kepala Desa Pelawi, mewakili dari seluruh masyarakat Desa Pelawi yang diberi mandat. Supriyadi berjanji akan berjuang mensejahterakan warga desa melalui berbagai program menggunakan dana desa yang transparan. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, pejabat Bupati Muara Enim Nasrun Umar melakukan sidak proyek pembangunan Pasar Impres dan Bronjong. Dalam sidak ini ditemukan ceceran material pembangunan proyek yang dikeluhkan warga. Sidak ini dilakukan pejabat Bupati Muara Enim Nasrun Umar di 2 lokasi, yakni proyek pembangunan Pasar Impres dan Bronjong. Sidak dilakukan berdasarkan banyaknya laporan dan keluhan warga terkait pembangunan kedua proyek tersebut. Sidak diawali dari pembangunan proyek Pasar Impres Gedung D, Pasar Rakyat menggunakan APBD anggaran tahun 2021 dengan nilai kontrak kerja sekitar 7 miliar rupiah. Setelah melakukan sidak di Pasar Rakyat, Nasrun Umar dan rombongan langsung meninjau pembangunan Bronjong tepian Sungai Enim, kawasan Tungkal, Kecamatan Muara Enim. Dari laporan masyarakat, sepanjang 25 meter Bronjong amblas dengan panjang keseluruhan bangunan 70 meter. Atas temuan ini, Nasrun Umar meminta pihak pelaksana proyek segera memperbaiki kerusakan yang terjadi pada proyek pembangunan Bronjong tersebut. Begitu cepat mengerjakan dan sampai hal sebetulnya yang tadi kita lihat saja sudah sangat minim tanah-tanah yang ada di sekitar jalan pembangunan pasar yang ada dan kita kunjungi tadi. Nasrun Umar meminta partisipasi masyarakat untuk melaporkan temuan pembangunan proyek yang dinilai tidak sesuai spesifikasi untuk segera ditindaklanjuti. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia atau Perdosi Cabang Palembang mencatat sampai saat ini beberapa wilayah kabupaten kota masih kekurangan dokter spesialis saraf. Padahal Sumatera Selatan sangat membutuhkan dokter saraf untuk mengobati mantan pasien COVID-19 yang kini merasakan imbas pasca terpapar virus corona. Palembang menjadi tuan rumah Mukernas Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia yang berlangsung selama 6 hari di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dalam kegiatan ini dibahas peningkatan program perhimpunan termasuk menangani pandemi COVID-19. Pasalnya terdapat banyak keluhan syaraf seperti stroke bagi pasien yang pernah terpapar virus COVID-19. Peningkatan tenaga dokter saraf di tanah air terus dilakukan dan dilakukan secara virtual. Ketua Perdosi Palembang Ahmad Junaidi menyatakan jumlah dokter saraf di tanah air memang belum ideal. Di Sumatera Selatan sendiri beberapa wilayah belum memiliki dokter saraf seperti Lahat, Pali, Empat Lawang, Oku, dan Oku Selatan. Padahal dalam satu daerah seyogyanya memiliki 2 dokter saraf. Junaidi menyatakan total keseluruhan dokter spesialis saraf di Sumatera Selatan saat ini mencapai sebanyak 60 orang. Pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, peran dokter saraf sangat diperlukan. Menurut Junaidi, penularan virus corona pun bisa menjadi pemicu seseorang mengalami gangguan saraf. Program studi pendidikan atau center-center pendidikan dokter saraf yang baru, ya. Selain juga pengaturan penempatan lulusan-lulusan, tentunya lulusan-lulusan yang sudah dihasilkan tentu juga akan ditempatkan di daerah-daerah yang tentu masih kurang.
Untuk memenuhi jumlah kebutuhan dokter saraf, saat ini ada 40 orang yang masih menjalani pendidikan. Mereka sebagian besar berasal dari wilayah Sumatera Selatan. Setelah pendidikan berakhir, para dokter tersebut akan ditempatkan ke lokasi yang kekurangan dokter saraf. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Naskah Kutub tutup gelaran Festival Teater Sumatera 2021. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.
dengan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Terima kasih pemirsa, Anda kembali di seputar News Sumsel. Pemirsa, Unit Pidana Umum dan Tim Khusus Anti Bandit TK Polrestabes Palembang menggerebek seorang pelaku penjamretan tas wanita pengendara motor. Dari kediaman pelaku, petugas mengamankan sepeda motor pelaku saat melancarkan aksinya. Penangkapan ini dilakukan Unit Pidana Umum dan Tim Khusus Anti Bandit TK Polrestabes Palembang di Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang. Dalam penggerebekan ini, petugas mengamankan Prengki, 19 tahun, karena melakukan penjamretan tas wanita pengendara motor di Jalan Mahameru, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Modus yang dilakukan pelaku dengan mengikuti korban dan memepetnya. Melihat korban lengah, pelaku langsung merampas tas korban berisi handphone. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwayudi menyatakan, pelaku ditangkap setelah pihaknya mendapat laporan korban penjamretan. Korban dengan modus tersangka ini memepet korbannya dengan menggunakan sepeda motor, lalu HP-nya diambil di dekat pada saat korban ini lagi selesai pemakaman. Jadi memang sedang lengah korban, diambil HP-nya, satu unit HP merek Oppo. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 5 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Dan pemirsa, aksi pencurian ponsel di sebuah depot kayu di Palembang terekam CCTV. Modus pelaku pura-pura membeli kusen jendela. Dari rekaman CCTV terlihat pelaku mengenakan jaket coklat datang ke sebuah depot kayu menanyakan harga kusen jendela. Korban yang sedang menjaga depot sempat meninggalkan pelaku karena melayani konsumen lainnya. Kondisi ini dimanfaatkan pelaku mengambil ponsel korban yang tergantung di dekat kusen. Pelaku langsung kabur membawa ponsel korban mengendarai sepeda motor. Berdasarkan bukti rekaman CCTV, polisi berhasil mengetahui plat sepeda motor serta identitas pelaku. Hanya berselang beberapa jam usai kejadian, unit reskrim Polsek Kalidoni Palembang meringkus pelaku di kediamannya. Pelaku Sayyidina Ali, warga Kelurahan Saya Selayur, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang ini mengaku pura-pura ingin membeli kusen di depot kayu Jalan Sabta Marga, Kelurahan Bukit Sangkal. Pelaku mengakui sama sekali tidak mengetahui aksi pencuriannya terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Rencananya ponsel tersebut akan dijual untuk keperluan membeli susu anaknya. Jadi tujuan kita datang ke depan itu apa? Nanya kayu. Memang awalnya itu modus atau memang mau beli kayu, Pak? Tidak, kita nak bertanya nih sebenarnya. Bertanya kayu. Terus lihat ponselnya di mana? Ya, di atas ini lumbukan kayu. Kapolsek Kalidoni Palembang AKP Irwan Sidik menyatakan pelaku mengaku telah 2 kali melakukan aksinya. Mengambil sejenak, langsung menghidupkan motor dan terekam CCTV, akhirnya viral begitu. Modusnya seperti apa, Pak? Modusnya dia mengamati situasi setempat, mungkin dalam keadaan sepi, dilihatnya ada handphone yang bekerja di situ yang tidak atau ditaruh di suatu tempat. Selain ponsel milik korban, polisi mengamankan helm dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Pelaku terancam pasal 363 KUHP, ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Naskah Kutuk Teater Potlot menutup gelaran Festival Teater Sumatera 2021 yang berlangsung selama 3 hari 11 hingga 13 November di Taman Budaya Sriwijaya, Sumatera Selatan. Kegiatan ini menampilkan 12 penampil kelompok teater di Sumatera. Naskah Kutuk Teater Potlot ini tampil pada hari terakhir Festival Teater Sumatera tahun 2021 dengan tema Jejak Rempah Sriwijaya. Naskah Kutuk ditulis dan disutradarai Koni Sama dengan para penampil Reflan Eleven, Fatia Mahira, Dandi Rianto, Sonia Juniarti, Resturian Hamdani, dan Ahmad Zamroni.
Naskah yang ditulis Koni Sema ini lebih dominan menampilkan gerak-gerak simbolik perjalanan rempah melahirkan narasi kuasa melalui prasasti, piagam, dan peraturan dari masa Sriwijaya hingga hari ini. Sementara komitmen ekosentris Talang Tuo ditelan kutuk. Di akhir pertunjukan, naskah kutuk mempertanyakan mampukah jalur rempah mengembalikan keselarasan dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Festival Teater Sumatera 2021 yang digelar di Taman Budaya Sriwijaya Sumatera Selatan selama 3 hari, 11 hingga 13 November 2021 kemarin, berlangsung sukses dan mendapat apresiasi penonton. Wanua Teater Sumatera Koni Sema menyatakan apresiasi penonton pada Festival Teater Sumatera ini sangat luar biasa. Menurut Koni Sema, Festival Teater Sumatera berbeda dari sebelumnya, yakni dengan tematik semua kelompok teater yang terlibat menampilkan satu tema, yakni jalur rempah Sriwijaya. Ya, saya pikir ini salah satu festival yang cukup ramai ya. Jadi antusias penonton dan penonton juga tertib, dari hari pertama sampai hari terakhir bertahan penonton penuh ya. Jadi kita juga dari fasilitator acara ini juga nggak nyangka kalau responnya luar biasa. Alur-alurnya berjalan lancar. Jadi alhamdulillah. Jadi tinggal nanti malam kita akan ada rumusan diskusi untuk mencari rekomendasi-rekomendasi yang akan kita keluarkan dari festival ini. Festival Teater Sumatera tahun 2021 ini juga melahirkan kesepakatan terbentuknya Wanua Teater Sumatera, sebuah jaringan teater di Sumatera yang fokus pada persoalan jejak rempah dan ekologi di Sumatera, serta mendorong dan membantu setiap taman budaya di Sumatera untuk menggelar festival teater, baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Dari Palembang, Salsabila dan Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda yang hendak beraktivitas, selalu terapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk.